Persib Bandung berhasil melakukan comeback saat menghadapi Persis Solo dengan skor akhir 3-1. Persis Solo ciptakan gol terlebih dahulu lewat Jaimerson dengan tendangan roketnya di menit 26. Lalu Persib Bandung bisa menyamakan kedudukan lewat David Da Silva lewat titik putih penalti di menit 45 plus perpanjang waktu 5 menit. Dan David Da Silva ciptakan gol kedua bagi Persib di menit 63, asis dari Rahmat Irianto, dan gol ketiga Persib dicetak oleh Freds Butuan di menit 79, asis dari Deddy Kusnandar. Nah, salah satu yang banyak banget pertanyaan ditujukan kepada aku, apakah keputusan wasit untuk mengulang tendangan penalti pertama dari David Da Silva ke gawang dari Persis Solo sudah tepat? Itu akan menjadi salah satu topik bahasan kita. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang penalti dari David Da Silva ke gawang Persis Solo yang pertama, itu sudah aku bahas di Twitter aku @tommy_deski. Nah, aku harapkan kepada teman-teman yang menonton video ini, pendukung Persib, pendukung Persis Solo, pendukung pecinta sepak bola Indonesia, follow lah Twitter aku @tommy_deski. Ada sesuatu keputusan-keputusan dari wasit di Liga 1 Indonesia biasanya kecenderungan akan lebih cepat aku update bagaimana analisisnya melalui Twitter. Nah, aku tunggu selama 5 detik, silahkan follow dulu. Oke, aku harap udah teman-teman follow. Nah, kita bahas dulu tentang apa yang dilakukan Luis Mia saat menghadapi Persis Solo di laga ini. Nah, kita lihat dari lapangbola.com susunan pola yang dimainkan oleh Persib ataupun Persis Solo. Di atas kertas, Persib Bandung bersama Luis Mia menanggalkan pola 3 back. Di laga ini, Luis Mia menggunakan pola 1-4-3-3. Nah, perlu teman-teman ketahui kenapa Luis Mia menggunakan pola 3 back ataupun ketika bertahan 5 back ketika awal bersama Persib Bandung, karena Luis Mia menyoroti bahwa kelemahan Persib Bandung jelas di lini belakang. Itu disampaikan oleh Luis Mia 1 bulan yang lalu kepada media Spanyol yang sudah kita bahas. Dan aku sempat melakukan analisis juga pertandingan Persib jauh hari ya, saat menghadapi Barito Putra, dan disitu dimention oleh asisten dari Persib Bandung di Twitter, yaitu Coach Manu. Nah, salah satu percakapan aku terjadi dengan Coach Manu, bukan tak mungkin pada akhirnya Luis Mia akan kembali menggunakan pola 4-3-3. Pola 4-3-3 ini pola andalan Coach Luis Mia, khususnya bersama timnas Indonesia. Hampir jarang Coach Luis Mia menggunakan pola 3 back. Nah, di akhir musim ini Coach Luis Mia khususnya menghadapi Persis Solo kembali menggunakan pola 4 back yang sudah menjadi andalannya kalau kita lihat dari kurikulum PT Coach Luis Mia. Penjaga gawang ada Teza Pakualam, kemudian 4 back di bawah ada Kakang, Rahmat Irianto, Nick Wivers, dan Rejaldi Hanusa. Mungkin posisi-posisi yang dibuat oleh lapangbola.com ini tidak tepat ya posisi pemainnya, tetapi secara substansi semoga sampai apa yang aku terangkan ini. Di tengah ada Mark Anthony Clark, Ricky Kambuaya, Robbie Darwis. Di depan ada Beckham sebagai winger, David Da Silva striker, kanan Ciro Alves. Nah, dinamika permutasian posisi akan terjadi di atas lapangan. Ini hanya sekedar formasi, tetapi yang paling penting itu apa yang dilakukan oleh pemain di atas lapangan. Sedangkan Medina bersama Persis Solo menggunakan pola di atas kertas berdasarkan lapangbola.com gunakan pola 1-4-3-3. Nah, sama juga Persis Solo ini bagi aku di atas lapangan dinamika pergerakan pemainnya sangat-sangat luar biasa. Contohnya seperti Gavin. Gavin kadang bergerak di sektor kanan lebih ke depan. Ketika Gavin bergerak ke depan, Sultan Totan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Gavin. Namun seiring berjalannya waktu, posisi Sultan Totan masuk lagi ke tengah. Gavin kembali fokus untuk menjaga sektor kanan permainan dari Persis Solo. Serupa juga Alexis Mesidoro sebagai penjembat ya antara lini belakang, lini tengah ke depan dari Persis Solo. Di babak kedua, pergerakan Mesidoro menyisir juga di area sektor kanan permainan Persib Bandung yang diisi oleh Kakang Rudianto, karena di situ banyak sekali ruang-ruang yang muncul yang bisa diekspos oleh pemain Persis Solo. Nah,
ada salah satu hal yang dimana Luis Mia merubah apa yang ia lakukan selama ini bersama Persib Bandung. Apa itu? Orientasi kepada bola. Kenapa? Ini menjadi kesulitan bagi Luis Mia beberapa pertandingan ke belakang. Ketika Persib Bandung banyak menguasai bola, mereka kesulitan untuk bisa bermain 1-2 sentuhan konstruktif, progresif, proaktif dari bawah. Lini belakang, lini tengah, lini depan. Lihat aja beberapa pertandingan ke belakang. Nah, dari laga ini pun Persib Bandung tidak menguasai bola, hanya 45% berbanding Persis Solo 55%. Nah, di akhir-akhir kompetisi ini pun jelas beberapa kali Luis Mia mencoba pemain-pemain Persib lebih cepat dalam memanfaatkan proses transisi ataupun counter press. Pada saat lawan menguasai bola, berhasil direcovery oleh pemain Persib, langsung transisi coba dilakukan oleh pemain Persib Bandung. Nah, di laga ini hal serupa dilakukan oleh Luis Mia. Tidak usah terlalu banyak menguasai bola, Persis kuasai bola, kemudian pada saat Persis masuk ke daerah permainan Persib, dipotong bola tersebut, coba langsung Persib menciptakan proses transisi cepat ataupun bermain lebih vertikal ke depan. Hal itu sukses untuk bisa menciptakan peluang. 6 kali on target, 3 tercipta gol. Nah, aku ingat Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta, di awal-awal musim orientasi kuat banget ke bola, 1-2 sentuhan, bermain tiki taka cantik teman-teman. Nah, terlihat beberapa pertandingan Thomas Doll bersama Persija kesulitan. Seperti apa yang dirasakan Luis Mia bersama Persib untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Pelan-pelan Thomas Doll beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia yang dimana lebih banyak lari, mengandalkan speed. Nah, di beberapa pertandingan terkhususnya setelah Persija Jakarta kalah kemarin itu menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri, usai pertandingan Thomas Doll minta ke depannya Persija Jakarta untuk bisa bermain dengan cepat, speed. Nah, karena saat Persija menghadapi Persik, tempo ataupun bermain ball possession 1-2 sentuhan, sulit banget untuk bisa meng-create peluang. Kalau misal nggak bisa create peluang, kan nggak bisa ciptakan gol. Nggak bisa ciptakan gol, nggak akan menang. Kemudian Persija cepat ubah permainannya. Puncaknya kemarin di El Clasico Persija menghadapi Persib yang sudah kita lakukan analisis menggunakan grafis di atas lapangan. Lihat betapa cepatnya Persija Jakarta dan itu menyulitkan Persib Bandung. Nah, di laga ini kontra strategi pun sebenarnya dilakukan oleh Persis Solo. Salah satu upaya bagaimana untuk bisa menghancurkan, memanfaatkan kelemahan dari Persib Bandung, yaitu ketika pemain Persib Bandung menguasai bola dan masuk ke daerah permainan Persis Solo, bola dipotong oleh pemain Persis, beberapa kali bola diagonal langsung dilakukan oleh pemain Persis, bola diagonal ataupun direct ke depan. Untuk apa? Karena bagi Persib Bandung, rest defense mereka ketika Persib menyerang kemudian bertahan, teman-teman, itu 3+1 atau bahkan 2 pemain di belakang yang bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain Persis Solo, baik itu dari sektor sayap kiri ataupun sektor sayap kanan. Nah, bisa kita katakan dengan pola 4-3-3 di laga ini, lini belakang Persib masih banyak kebolongan-kebolongan, kelemahan-kelemahan, terkhusus ketika mengantisipasi kecepatan-kecepatan dari pemain Persis Solo. Di laga ini Persis Solo yang menguasai bola terbilang cukup efektif meskipun kalah 2 kali on target 1 gol. Banyak sih sebenarnya peluang-peluang dari Persis Solo di depan gawang, tapi efisiensi, efektivitas nggak bisa dimanfaatkan oleh pemain Persis. Bagaimana mereka menciptakan overload di sektor kiri permainan dari Persib Bandung lewat permainan diagonal ala Persis Solo, itu kan dinamika yang luar biasa. Udah jelas apa yang diinginkan oleh Medina ini bersama Persis Solo. Dan aku dapat kabar juga bahwa pelatih Persis Solo ini diperpanjang kontraknya 2 tahun kalau nggak salah ya, dan itu dikatakan oleh pelatih Persis menjadi motivasi untuk bisa mengembangkan Persis. Memang secara nyata kita harus mengakui Persis Solo di awal musim sampai dengan saat menghadapi Persib Bandung ini udah mulai pesat banget pertumbuhannya. Selain pelatih tentunya didukung oleh staf kepelatihan Medina di Persis Solo. Key pointnya terlihat Luis Mia
di akhir kompetisi ini udah mulai beradaptasi dengan tidak terlalu memaksakan untuk bermain ball possession 1-2 sentuhan. Ball possession bukan aku katakan nggak boleh dilakukan, bisa-bisa dilakukan asal sudah unggul, asal sudah menang. Kalau misalnya kalah ataupun belum memperoleh keunggulan di satu pertandingan, ya percuma saja untuk melakukan ball possession tanpa melakukan progresif pas ke depan. Ketika sudah unggul, ball possession itu bisa mempertahankan skor yang ada. Kita lihat bagaimana ke depannya Luis Mia bersama Persib Bandung, apakah tetap akan mempertahankan gaya quote and quote ya, pragmatis dalam tanda petik ala Luis Mia, karena kalau kita baca dan dengar wawancara Luis Mia dengan media Spanyol 1 bulan yang lalu, Luis Mia sangat memegang teguh prinsip bagaimana mempertahankan bola selama 90 menit. Lalu kita masuk ke keputusan wasit. Apakah wasit sudah tepat untuk mengulang penalti dari David da Silva di momen pertama? Nah, kalau kita lihat aturan dari pasal 14 tentang penalti, law of the game, di situ di saat David da Silva ingin menendang bola, terdapat gangguan dari pemain bertahan, dalam momen ini Persib Solo, dan pemain yang menyerang, dalam momen ini pemain Persib Bandung. Ada beberapa pemain Persib Bandung sudah masuk ke dalam kotak penalti dan pemain Persib Solo juga sudah masuk ke kotak penalti. Jadi, kalau kita mengacu dari aturan, jika gol tetap harus diulang, dan jika tidak gol harus tetap diulang. Nah, di momen itu wasit sudah benar. Patut kita berikan apresiasi dengan apa yang diputuskan oleh wasit untuk mengulangi penalti bagi Persib Bandung. Lalu apakah keputusan wasit dan asis serta perangkat di pertandingan di momen kedua tersebut sudah tepat? Nah, kalau kita berkaca dari aturan, satu pemain Persis Solo sudah masuk ke dalam area kotak penalti. Artinya ada gangguan dari pemain yang menyerang dan pemain yang bertahan. Nah, gol ataupun tidak gol, harusnya tendangan penalti dari David da Silva ini pun tetap harus diulang. Kita berbicara aturan. Jadi wasit di momen pertama perlu kita apresiasi, namun di momen kedua penalti David da Silva, wasit pun quote and quote melakukan blunder. Ini juga bisa aku jelaskan kenapa wasit melakukan blunder. Tentu akan amat sangat sulit karena pergerakan sangat cepat. Itu yang pertama. Kita nggak ada punya VAR, dan pergerakan dua pemain Persis dan Persib itu nggak terlalu fokus untuk diamati oleh wasit-wasit yang ada di atas lapangan, sehingga tidak terdeteksi. Sedangkan di momen pertama tadi jelas banget memudahkan wasit untuk menjustifikasi. Nah, tapi kalau kita kembalikan ke aturan, gol ataupun tidak gol di momen tendangan penalti dari David da Silva yang kedua ini tetap harus diulang. Nah, aku fair-fairan kalau ada wasit yang bagus, aku apresiasi. Kalau ada wasit yang buruk, ya harus kita berikan peringatan. Semoga kedepannya lebih baik. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.